Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, usini wa iyyakum bittaqwa la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul adzim. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, dari lubuk hati yang paling dalam mari kita sampaikan pujian kita, rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa terus melihat kita, menatap hati kita. Adakah pujian dan syukur yang muncul dari hati kita? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak akan menatap dan melihat parasmu, penampilanmu, tetapi Allah hanya melihat ke dalam hati kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyambut kehusuan kita yang datang dari hati kita, dan kita dicatat sebagai orang-orang yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curahkan kepada panutan alam yang sangat bersyukur, itulah Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, pada para sahabatnya, para tabi'in, dan kita selaku umatnya mudah-mudahan tetap setia mengikuti jejak beliau insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hadirin sidang Jumat rahimakumullah, bulan Rajab telah kita lewati ya. Orang yang sudah paham dengan Rajab maka betul-betul memanfaatkan bulan itu, karena termasuk arba'atun hurum, yaitu 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah berlalu, kita hanya berharap mudah-mudahan bulan Rajab yang telah kita lewati, apalagi mayoritas umat Islam di bulan ini dengan semarak peringatan Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW sebagai peristiwa agung dari yang maha agung kepada orang yang diagungkan, Rasulullah SAW. Tentu kenangan kita adalah bagaimana kembali menatap solat-solat kita. Mudah-mudahan dari tahun ke tahun solat kita semakin sempurna dan Allah terima sebagai pengabdian kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hari ini tepatnya kita memasuki bulan Sya'ban. Jadi kalau melihat dalam konteks bahwa bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Rahimakumullah. Kebanyakan kaum muslimin sering membaca sebuah ungkapan doa yang sangat masyhur di kalangan ibu-ibu. Mereka suka berdoa seperti ini. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana
wa ballighna Ramadana. Ya Allah, berkahi, berikan kebaikan-kebaikan bagi kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikan umur kami ya Allah untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Siti Aisyah radhiyallahu anha, Ummu Salamah sebagai istri-istri beliau menyaksikan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Ada sebuah amalan yang sangat menonjol dari diri Rasulullah SAW ketika di bulan Sya'ban. Kata Ummu Salamah, yang aku tidak pernah melihat beliau seserius sebanyak ibadah beliau di bulan Sya'ban. Wa akhbarna Abu Nasir an Muhammad ibnu Walid, ya, an Atha ibnu Yasir an Ummi Salamah. Siapa Ummi Salamah? Adalah salah satu istri Rasulullah SAW. Anha qalat, maka Ummu Salamah berkata, lam yakun Rasulullah SAW yasumu fi syahri ba'da Ramadan aksaru min siyami fi Sya'ban. Aku tidak melihat Rasulullah SAW berpuasa yang begitu banyak selain bulan Ramadan adalah di bulan Sya'ban. Kalaulah kita bertanya apa amalan Rasulullah di bulan Sya'ban ini, beliau sangat banyak berpuasa. Tentu di bawah Ramadan, hadimakumullah. Berarti Rasulullah SAW sangat banyak mengerjakan puasa sunat di bulan Sya'ban ini. Dalam riwayat yang lain yang diungkap di dalam kitab Al-Burghiyah. Al-Burghiyah ini salah satu kitab yang disusun oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Di dalam beliau menuliskan atau menyebutkan dalam bab Fadilah Sya'ban, beliau mengutip hadis tersebut. Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau begitu banyak berpuasa di bulan Sya'ban ini? Maka beliau menjawab, wahai Aisyah, apabila Allah memanggil aku dimatikan di bulan ini, aku ingin ketika aku dimatikan dalam keadaan saum. Hadirin rahimakumullah, satu pelajaran yang mari kita sama-sama petik yang disampaikan oleh Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah. Beliau mengungkapkan, fayan bagi likulli mu'minin, maka penting bagi orang-orang yang beriman, alla yaghfala fi hadha syahr, maka di bulan Sya'ban ini jangan terlalu banyak lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu banyak lalai hati kita. Bal yata'ahhabu fihi, akan tetapi di bulan Sya'ban ini hendaklah kita mempersiapkan diri li istiqbali syahri Ramadan, untuk menyambut bulan suci Ramadan. Hadimakumullah, dengan apa? Bitatahhuri minad dunub. Yang pertama kata beliau, mari kita sibukkan diri dengan menyucikan hati kita, jiwa kita dari dosa-dosa. Kemudian wat taubat, dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amma fataman wasalafa fiha ba'd minal ayyam, dari kekurangan-kekurangan, dari dosa-dosa yang telah kita lalui pada bulan-bulan sebelumnya. Hadirin, ada dua langkah kata beliau, perbanyaklah kita beristighfar, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesadaran akan segala kekurangan-kekurangan. Kemudian kata beliau, fayatadarra'u ilallahi ta'ala fi hadha syahr, maka perbanyaklah bertadarru, berkhusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadarru artinya menghadap kepada Allah dengan penuh kerendahan hati. Wa yatawassalu ilallahi ta'ala bi sahibi syahr Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan bertawasul, beramal soleh sesuai dengan Rasulullah SAW telah perintahkan kepada kita. Hadirin rahimakumullah, dari keterangan ini
maka perbanyaklah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala akan segala kesalahan-kesalahan kita, menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Itu pun dengan penuh harap mudah-mudahan Allah mentakdirkan kita bisa kembali bertemu dengan bulan suci Ramadan yang akan datang. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayat yang tadi khatib sampaikan di dalam surat Ali Imran disebutkan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, tersambung dengan sebagaimana nasihat dari Syekh Abdul Qadir Jailani, bersegeralah untuk mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u, segera, ila maghfiratin mir rabbikum, untuk meraih pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin arduhas samawati wal ard, yang Allah siapkan surga yang luasnya seperti luas bumi dan langit. Wa idzat lil muttaqin, Allah canangkan bagi orang-orang yang bertakwa. Bersambung dengan ayat yang insya Allah kita kaji sebulan ke depan. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ketakwaan inilah yang Allah akan persiapkan, yakni surga Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah beristighfar. Rahimakumullah. Istighfar bukan hanya ba'da sholat. Malu dengan Rasulullah SAW yang beliau dijamin oleh Allah, dosa yang telah lewat, yang akan datang Allah ampuni. Tetapi beliau tidak kurang dari 70 sampai 100 kali sehari semalam. Hadimakumullah. Dalam hadis yang sahih, wallahi, demi Allah, la atubu fil yaum, aku bertobat sehari semalam ini tidak kurang dari 70 marrah atau 100 marrah, sampai 100 kali. Kita yang selalu berdosa, masa hanya beristighfar 3 kali 5, hanya 15 kali, itu pun hati kita tidak beristighfar. Maka istighfar inilah hadimakumullah sebagai bentuk permohonan kita kepada Allah. Maka di dalam sholat kita ada kalimat Rabbighfirli warhamni. Rabbighfirli, ya Allah, ampuni ya Allah. Warhamni, kasihanilah kami ya Allah. Kalimat-kalimat itulah yang akan menghantarkan kita untuk meraih pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, melalui sholat ataupun di luar sholat, perbanyaklah istighfar. Apalagi istighfar yang diungkapkan ketika di akhir malam, yakni waktu sahur. Yastaghfiruna bil ashar, yang diungkap di dalam surat nomor 51 ayat 15. Itulah mereka calon penghuni surga. Mereka beristighfar di waktu sahur dengan penuh ketundukan, dengan penuh kerendahan, dan penuh pengakuan akan dosa-dosa kita. Mudah-mudahan di bulan Sya'ban ini kita bisa mengambil manfaat dengan banyak beribadah, banyak beristighfar, sehingga kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Demikian